Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh ada lagi pada malam hari ini menyediakan waktu kita untuk bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur lagi pada malam hari ini Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami mau bersama-sama lagi membaca firman-Mu, merenungkannya, supaya apa yang kami baca dan terima menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dan biar Allah Roh Kudus menuntun untuk dapat menyingkapkan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap membaca firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Senang sekali pada malam hari ini kita boleh bersama-sama lagi melihat kebenaran firman. Yang kita percaya, yang kita yakini bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita teristimewa di hari-hari yang sangat-sangat berat yang harus kita lalui. Sama-sama kita akan membuka. Sebelumnya saya memberi judul renungan pada malam hari ini adalah Saat ku lemah, kau kuatku. Kita sama-sama membuka dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-15. Mazmur 51 ayat yang ke-15. Mazmur 91 ayat 15. Maaf. Saya akan bacakan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bila ia berseru, yaitu siapa? Kita sebagai manusia. Dalam hal ini dikatakan ini adalah satu Mazmur Daud yang Daud tuliskan dalam satu pasal yang merasakan bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana aman dalam lindungannya Tuhan. Dan malam hari ini saudaraku, kalau kita baca ayat yang tadi katakan, bila ia berseru kepadaku, aku yaitu Allah Tuhan kita akan menjawab. Tuhan akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan kata lain. Saudaraku, kalau kita menyimak ayat ini adalah ayat boleh dikatakan punya makna yang besar, di mana saat-saat dalam kemanusiaan kita pun tidak terluput dari rasa takut, rasa cemas, rasa beban itu sangat-sangat berat. Daud tuliskan hal ini karena dia pun merasakan ada waktu-waktu, ada saat-saat di mana dia merasakan dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk, sangat-sangat tidak nyaman. Ada dalam posisi di bawah, paling di bawah dalam kehidupannya. Dia merasakan tidak ada pertolongan, dia merasakan tidak ada lagi yang memperhatikan. Namun firman Tuhan di sini, kalau dia boleh tuliskan dan dia menyadari bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat inilah yang menjadi kekuatan kita. Dikatakan bila mana kita berseru kepada dia, maka dia yang akan menjawab. Bila mana kita dalam kesesakan, dia menyertai kita. Bagaimana kalau kita ada di dalam lembah kesesakan, lembah kekelaman hari-hari ini? Posisi kita mungkin dalam keadaan yang sangat terpuruk. Masalah yang begitu banyak, persoalan yang tidak pernah berhenti. Dari mana kita dapat kekuatan kalau bukan dari Tuhan sendiri? Yang akan menolong kita, yang akan memampukan saudara dan saya. Dan pada malam hari ini saudaraku, kalau Raja Daud katakan ini, bila ia berseru, Tuhan katakan bila ia berseru kepadaku, kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Dalam kesesakan pun Tuhan ada
menyertai. Kita akan buka di dalam Mazmur 138. Mazmur 138 ayat yang ke-3. Mazmur 138 ayat yang ke-3. Dikatakan demikian, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saat kita lemah, saat kita merasakan di titik yang paling bawah, di titik yang paling rendah, maka pertolongan Tuhan nyata dan kita akan berkata, Kau kuatku, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan yang akan menambahkan kekuatan kepada saudara dan saya hari-hari ini. Menghadapi apapun situasi yang terjadi, Tuhan yang akan tambahkan. Mungkin sudah habis, mungkin sudah berkurang, tapi Tuhan tahu. Dia akan salurkan kekuatannya kepada kita semua untuk kita tetap berdiri, untuk kita tetap tegak, berjalan maju bersama dengan Dia, sekalipun di tengah-tengah keadaan-keadaan yang paling sukar. Belum ada jalan keluar kelihatan, tapi Tuhan memberi kekuatan dalam jiwa kita, sehingga dengan kekuatan kita mampu melewati hari-hari kita. Kita mampu berjalan bersama dengan Dia. Mazmur 28. Mazmur 28 ayat yang ke-7 dikatakan. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Dikatakan Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kekuatan yang ada pada kita manusia sangat terbatas. Bahkan tidak ada kekuatan lain dalam dunia ini yang sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Kekuatan finansial kah? Kekuatan kedudukan kah? Kekuatan jabatan kah? Atau yang lainnya? Itu tidak akan bisa memberikan jaminan kepada saudara dan saya untuk tetap sanggup. Namun kekuatan yang Tuhan berikan, dikatakan kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Jangan pernah percaya kepada apapun yang ada dalam dunia ini. Yang harus kita percaya hanyalah Yesus sendiri. Adalah Tuhan sendiri. Dialah penolong yang sesungguhnya. Manusia terbatas dalam menolong kita. Manusia pun terbatas dalam memegang apa yang kita ceritakan, apa yang kita percayai kepada Dia. Namun bagaimana kita ada berseru kepada Dia, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudaraku, penolongku yang ajaib, penolongku yang aku percaya, itulah Yesus. Ayat lain katakan di sini dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat yang ayat ke-13. Di sini dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, tidak satu, tidak dua, tidak tiga, tapi segala perkara, apapun perkara yang kita hadapi hari-hari ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekecil apapun perkara kita, sekecil apapun masalah kita, yang mungkin di hadapan manusia, itu terlalu sepele. Tapi bagi kita, itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Filipi 4 ayat 19. Dikatakan di sini,
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah kita, Allah saudara dan saya, yang akan memenuhi segala keperluan kita. Apa keperluan kita? Jasmani kita kah? Rohani kita kah? Segala perkara. Kalau dikatakan jiwa kita dalam keadaan sesak, itu keperluan kita adalah penghiburan, kekuatan. Dan Allah sanggup melimpahkannya. Allah sanggup memenuhinya di dalam kehidupan kita. Apalagi yang kita rasakan, yang kita perlukan dalam kebutuhan jasmani kita pun Tuhan tahu. Karena ada ayat katakan di bagian lain, bagi Dialah yang mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta dan doakan. Allah kita adalah Allah luar biasa, saudaraku. Jangan pernah ragukan, jangan pernah sangsikan. Tetap kepadanya kita harus percaya dengan sungguh. Kepadanya kita harus menaruh hidup kita sesungguh-sungguhnya kepada Dia. Karena Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber dari segala sumber yang kita perlukan. Saat ku lemah, Kaulah kuatku. Jadi kelemahan itu tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Kelemahan saudara dan saya hanya Tuhan yang sanggup menolong. Kelemahan saudara dan saya hanya Tuhan yang sanggup mengangkat dan menjawab dan memberikan kelegaan yang luar biasa yang tidak kita dapati dalam dunia ini, yang kita tidak dapat peroleh dari manusia. Tapi sungguh-sungguh dari Dialah yang mengerjakannya yang luar biasa itu bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu saudaraku, malam hari ini biarlah situasi mungkin semakin sulit dan sukar, keadaan semakin berat hari-hari ini, tapi yakinlah, percayalah dengan sungguh bahwa Allah kita tidak akan tinggalkan kita. Kalau kita memerlukan Dia, Dia selalu ada. Dalam keadaan baik pun Dia ada. Apalagi dalam keadaan kita lemah, apalagi dalam keadaan kita tidak berdaya, Dia sangat-sangat memperhatikan kita. Dia sangat-sangat pedulikan kita. Berserulah kepada Dia, memohon, meminta pertolongannya kepada Dia. Maka kita akan berkata, Kaulah kuatku. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan sehari-hari ini akan semakin dikuatkan dengan banyak hal, dengan banyak perkara. Dan jangan lupa bahwa Dia tetap ada menyertai kita. Dia tetap ada memberikan pertolongannya kepada kita semua. Puji nama Tuhan. Inilah firman yang saya bisa bagi pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sangat-sangat luar biasa menghidupkan rohani kami, menghidupkan jiwa kami. Dalam menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit dan sukar, bahkan berat hari-hari ini. Dipandang dari sudut manapun, seringkali kami tidak berdaya Tuhan. Namun kekuatan yang Kau berikan adalah kekuatan yang lain, yang luar biasa, yang dunia tidak dapat berikan, tapi Engkau sanggup memberikannya. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya dan sangat-sangat percaya kepadamu, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang akan menolong kami hari ini, esok, lusa, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, memberikan sukacita, damai, sejahtera, kekuatan, sehingga kami tetap dapat bersyukur lagi kepadamu, memuji Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan. Haleluya, amin.
jiwaku adalah rumahku.